Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadiyihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, alhamdulillah. Saudara-saudari, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Malam yang berbahagia ini kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia, majelis di mana kita saling mengingatkan tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, untuk saling berwasiat di atas kebenaran, saling berwasiat untuk senantiasa bersabar, karena tidak akan kita meraih kemuliaan kecuali dengan kesabaran, tegar di atas kebenaran. Saudara-saudari jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, kesempatan malam yang mulia ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari Al-Wajibat Al-Mutahattimat, yaitu yang wajib diketahui setiap muslim, yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Qara'awi, di mana kita sampai di halaman 12, syarat la ilaha illallah. Ya, untuk diterjemah buku saku kita ada di halaman 12, syarat la ilaha illallah. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimakumullah, la ilaha illallah ini sebagai kunci untuk masuk di dalam surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya masuk surga itu adalah la ilaha illallah. Tapi perlu kita ketahui, kata Wahab bin Munabbih, beliau mengingatkan, ma min miftahin illa walahu asnan. Kata Wahab bin Munabbih, tidak ada kunci kecuali pasti ada giginya. Ya, setiap kunci pasti ada giginya. Maka tidak bisa menjadi kunci, tidak bisa untuk membuka kecuali harus ada giginya. Maka la ilaha illallah itu kunci untuk masuk di dalam surga. Apa itu giginya sehingga bisa membuka surga? Yaitu syarat la ilaha illallah. Dan syaratnya ada 7. Giginya itu ada 7. Ini sedulur semuanya rahimakumullah, syarat la ilaha illallah, di mana dua kalimat syahadat ini menjadi
syarat seorang masuk di dalam Islam. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia hingga benar-benar mereka bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu bersyahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Dan kesempatan malam yang mulia ini dari al-wajibat al-mutahattimat, kewajiban ya, perkara-perkara yang diwajibkan di dalam Islam atas setiap muslim dan muslimah, yaitu bahasan tentang syarat la ilaha illallah. Saudara-saudari rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah 3 tahun yang pertama setelah diutus menjadi nabi dan rasul itu secara sembunyi-sembunyi mengajarkan kepada keluarga, orang-orang dekat, orang-orang yang dicintai, sampai kepada kabilah-kabilahnya. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, sungguh kalian akan selamat. Ucapkanlah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang benar untuk disembah kecuali Allah. Tuflihu, pasti kalian selamat. Dan ketika mendengar ucapan ini, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, mereka tidak langsung bersyahadat. Mereka tidak menerima sebagai keluarga pembesar dari Arab. Mereka Quraisy, pembesar Arab, diajak oleh keponakan mereka, cucu mereka, ya, seorang dari mereka, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Kata Abu Lahab, celaka engkau wahai Muhammad, urusan inikah engkau kumpulkan kami. Ya, ini ucapannya Abu Lahab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun min masad. Ini berbeda ya dengan penduduk di negeri kita, di tanah air yang kita cintai. Kalau dari sejarahnya, alhamdulillah, kaum muslimin atau penduduk negeri ini berbondong-bondong masuk di dalam Islam. Hampir 100% masuk di dalam Islam. Ya, tapi sisi yang kurang itu dari sisi ini tadi, memahami hakikat Islam, memahami rukun Islam, rukun iman, ini yang masih banyak kurangnya. Khususnya rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Apa keharusan dari la ilaha illallah? Apa keharusan dari syahadat Muhammad Rasulullah? Itu yang masih banyak tidak memahami. Kalau mereka
orang-orang Arab yang mana mereka percaya kepada Allah, mereka juga menyembah Allah, tapi bersama itu juga menyembah sesembahan-sesembahan yang sangat banyak di atas muka bumi. Ya, sehingga ketika diajak hanya bersyahadat la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah, mereka menolak. Bagaimana bisa? Sesembahan kami banyak, kemudian diharuskan menyembah hanya satu. Artinya apa? Mereka sangat faham dengan la ilaha illallah. La itu menolak, tidak ada. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Berarti semua sesembahan dihilangkan, ditiadakan semuanya. Kemudian illallah, kecuali Allah. Ya, maka ada dua syarat dari la ilaha illallah, yaitu an-nafyu wal isbat. Menafikan atau menolak dan kemudian menetapkan. Menolak apa? La ilaha, menolak semua ilah, semua sesembahan ditolak semuanya. La ilaha, ini keharusan pertama. Baru kemudian isbat, baru menetapkan setelahnya. Illallah, kecuali Allah. Ya, kecuali Allah. Ini sangat difahami oleh mereka penduduk Arab yang faham dengan bahasa Arab. Bahkan mereka ada di zaman keemasan, ya, sastra Arab. Mereka lagi ada di puncak-puncaknya kehebatan bahasa Arab, di atas semua bahasa yang ada. Mereka sangat berbangga dengan bahasa Arab. Dan ini yang kita pelajari, bahwa setiap nabi dan rasul itu diutus dengan mukjizat yang itu sedang hebat-hebatnya di masa itu. Nabi Musa di masa para tukang sihir, maka diberikan tongkat yang bisa menjadi ular sesungguhnya, kemudian menghabiskan sihir mereka. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, di zamannya pengobatan, kedokteran, medis, sehingga orang-orang sangat hebat, tabib-tabib yang ada di zaman Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah berikan mukjizat, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang kena penyakit macam-macam, semuanya bisa sembuh. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Nah, Rasulullah Muhammad SAW di zaman keemasan bahasa Arab, sangat hebat bahasa Arab, lagi puncak-puncaknya kehebatan bahasa Arab, maka Allah utus dengan Al-Quran yang fasih berbahasa Arab, dan ternyata itu membuat semua yang bisa berbahasa Arab tidak mampu untuk menyaingi seperti Al-Quran, atau seperti satu surat di dalam Al-Quran, atau satu surat yang paling pendek dalam Al-Quran, tidak ada yang bisa. Dan memang ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita belajar bahasa Arab itu terus kita belajar, dan sampai pada kalau belajar bahasa Arab nanti puncaknya itu ada namanya Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik, yaitu 1000 bait yang semuanya kaidah-kaidah bahasa Arab. Puncaknya ada di situ, disyarah oleh para ulama, ya Ibnu Hisham, Ibnu Aqil, semuanya mensyarah syarah yang berjilid-jilid ya dalam memahami bahasa Arab. Tapi ketika sudah paham bahasa Arab yang seperti itu, bahkan sampai pada puncaknya dari bahasa Arab, kita membaca Al-Quran, pasti kita tertegun, kita geleng-geleng betapa mendalamnya. Tidak bisa Al-Quran itu disusun oleh manusia. Ya, susunan bahasa Arabnya itu tidak ada manusia yang mampu menyusun seperti itu. Jangankan Al-Quran, hadis Nabi saja itu tidak ada yang bisa berucap seperti Nabi SAW. Maka di antara tanda-tanda hadis yang palsu, hadis yang maudhu, itu bahasa Arabnya itu sangat rendah. Ya, bahasa Arabnya itu sangat tipis. Artinya orang yang tahu bahasa Arab saja membaca, loh ini kok ringan banget bahasa Arabnya, kok susunannya kok sangat rapuh gitu ya. Itu yang tahu bahasa Arab, ini sudah aneh hadisnya. Buat kita yang tahu bahasa Arab, yang tahu ilmu hadis, pasti akan mencari rujukannya, ini hadis atau bukan.
Setelah kita baca mungkin oh benar ternyata hadis maudhu, hadis palsu begitu. Kenapa? Karena kalau ucapan Nabi SAW Allah berikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalimat yang pendek, maknanya sangat luas. Ya, seperti ucapan Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang meninggalkan semua yang tidak bermanfaat. Wah, ini pendek sekali. Ya, meninggalkan yang tidak bermanfaat sudah. Kalau ini kita amalkan baik agama kita. Mau berucap, mau berbuat, mau bersikap, ya, kalau tidak baik tinggalkan. Ya, ini contoh. Maka Rasulullah saja yang namanya hadis, para ulama menyebut apa itu bedanya hadis dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran apa adanya itu ucapan Allah, firman Allah yang disampaikan kepada Jibril, kemudian diwahyukan kepada Nabi SAW, persis itu firman Allah. Adapun kalau hadis itu wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi SAW, kemudian Rasulullah ungkapkan sesuai dengan bahasa Nabi SAW. Sehingga itu bukan ucapan Allah, bukan firman Allah, tapi itu ucapan siapa? Rasulullah SAW. Itu pun tidak bisa disamai. Apalagi Al-Quran. Jelas ya Allah, tidak ada habisnya keagungan Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Ini kaum musyrikin di zaman itu dipanggil, diajak, diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mau tidak, saudara-saudari, Bapak Ibu? Tidak mau. Kenapa? Tahu ini la ilaha illallah. Waduh, sudah harus ya meninggalkan. Saya punya sesembahan di rumah, mungkin ada 2, ada 5, di depan rumah ada banyak, di setiap ya tempat-tempat ada banyak, di sekitar Ka'bah ada 360 sesembahan. Kemudian saya tinggalkan illallah, kecuali Allah saja, tidak mungkin. Mereka menyandarkan kepada apa? Tidak mungkin, karena nenek moyang kami semuanya seperti itu. Inna wajadna aba'ana, kami dapati nenek moyang kami semuanya seperti itu. Ya, kemudian harus meninggalkan apa yang ada pada orang tua kami. Sedang kita sampaikan kemarin, Arab itu sangat fanatik dengan kabilah, sangat fanatik dengan kaum, ya, fanatismenya dengan suku itu sangat kuat. Ya, dan ini salah satu kelebihan ketika Rasulullah itu dari kabilah yang paling kuat. Keturunannya Abdul Muttalib, keturunannya dari Hashim, yang itu kabilah paling kuat, paling besar, ya, paling disegani, dan yang memimpin. Ketika Muhammad SAW diganggu yang lain, mereka yang membela. Rasulullah dikepung selama 3 tahun, dihasar, dikepung, ya, diboikot selama 3 tahun. Sampai anak-anak menangis, yang ibu-ibu wanita menjerit-jerit. Mereka sampai makan rumput-rumput, ya, semua apa saja, sampai Rasulullah mengganjal di perutnya dengan batu-batu, ya. Siapa yang membela kabilahnya? Abu Thalib, pamannya yang paling tahu kebenaran yang dibawa Rasulullah, juga tetap musyrik. Sehingga orang-orang tetap takut, ya, mau mengganggu Muhammad, takut. Ada pamannya Abu Thalib. Dan Abu Thalib sama dengan kita, sama-sama musyrik, sama-sama penerus nenek moyang. Maka nggak berani mengganggu Rasulullah SAW. Pada umumnya demikian. Ya, maka inilah Rasulullah SAW ketika mengajak manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, kalian semua akan selamat. Ternyata tidak. Ya, mereka tidak menerima. Saking kuatnya, ya, dengan kesukuan, apa yang ada pada bapak, ayah, kakek, nenek itu sangat kuat. Itu kakek kami, itu orang tua kami, itu kabilah kami, itu suku kami, itu sangat kuat. Ya, maka mereka tidak masuk di dalam Islam. Belum masuk di dalam Islam. Di antaranya ternyata kita baca dari penjelasan para ulama, kenapa mereka tidak masuk di dalam Islam? Ternyata mereka masih menunggu-nunggu bukti yang semakin kuat, ya. Walaupun sebenarnya tahu, ya, ini para pembesar Quraisy ini ternyata sama-sama kecanduan mendengarkan Al-Quran. Ya, Al-Quran yang dibaca Rasulullah SAW itu ternyata
itu mereka walaupun musyrik, mereka dalam keadaan menolak, mereka memusuhi, tapi kalau mendengar Al-Quran, ini bukan ucapan manusia. Ya, sehingga kalau malam hari mereka keluar dari rumah cari-cari kesempatan untuk mendekat ke rumah Nabi SAW, kemudian mendengarkan Al-Quran dibaca. Di antara mereka sampai ada yang ketemu, kamu juga di sini. Kita sama-sama pengen dengar katanya. Ya, sama-sama musyrik. Iya, ya Allah. Karena memang Al-Quran indah ya. Di video-video potongan pendek video itu sering ya kadang kita dapati yang Al-Quran murni dibacakan, didengarkan orang kafir ya, orang non-muslim. Laki perempuan ketika didengarkan dengan lantunan yang indah, menangis. Coba. Gak paham artinya. Gak paham sama sekali artinya, itu bahasa Arab yang didengarkan tadi orang-orang barat ya. Ketika mendengarkan menangis. Sampai terseduh-seduh, sampai banjir menangis. Kenapa? Ya memang itu Al-Quran. Baru dengar saja, belum tahu artinya, itu sudah sangat masuk di dalam kalbu kita. Ya, sehingga inilah Rasulullah SAW yang diutus pada mereka, namun Arab dengan karakter yang sangat kuat. Allah pilih Arab ini yang paling segala-galanya. Kalau kita bicara fisiknya, jiwanya, mentalnya, sifatnya, akhlaknya, itu yang paling kuat dari semua yang ada di atas muka bumi. Itu harus kita akui. Itu agama kita. Karena Allah pilihkan Muhammad SAW itu dari bangsa yang paling mulia, dari keluarga yang paling mulia, dari nasab yang paling mulia yang ada di atas muka bumi. Ya makanya jadinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat yang kuat. Ya, Abdurrahman bin Auf dengan sedekahnya, Khalid bin Walid dengan perangnya yang luar biasa. Itu sosok-sosok yang seperti itu sangat sulit didapatkan di tempat lain. Ya, badan mereka yang benar-benar sangat kuat, keberanian mereka yang ya, itu semua tidak didapati di tempat lain. Maka itulah Allah pilih Rasulullah SAW. Tapi ketika masih menolak juga pertentangannya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, para pembesarnya ketika menolak juga sangar penolakannya. Ya ketika didakwahi tadi langsung, celaka kamu Muhammad, urusan kayak gini kamu kumpulkan kita. Ya, parah sekali ucapannya ya. Tapi seperti itulah karakter Arab ya, ketika menolak ya memang itu sangat kuat. Ya maka sebagian ternyata menunggu-nunggu bukti Muhammad sudah bisa diusir setelah 13 tahun di Makkah, diusir kemudian pergi ke Madinah. Ketika pergi mereka mengatakan kalau nanti Muhammad bisa kembali dan bisa memenangkan, bisa menaklukkan, bisa memenangkan kota Makkah, jelas itu bukan sembarangan, itu pasti Nabi. Ternyata mereka mengucapkan seperti itu, artinya hati mereka itu menanti-nanti, menunggu-nunggu kalau benar Muhammad bisa kembali ke Makkah, bisa pulang kampung, bisa ya menang di kampungnya, jelas itu seorang Nabi, nggak mungkin, sudah pasti. Artinya kalau kemarin masih itu ya mendengar dari nenek moyang apa gini jangan deketi, ya wajarlah kalau kita misalnya di majelis ilmu kemudian jangan ngaji ke sana, sana itu sesat misalnya, jangan ngaji ke sana, sana itu sembarangan, sana itu akan ngajari teroris, ya dan seterusnya. Mungkin kita takut ya. Ya, maka mereka juga di antara mereka seperti itu. Tapi sebenarnya mereka ada di dalam pikiran mereka kalau benar kembali ke Makkah, nantinya bisa menang di Makkah, jelas itu tidak mungkin yang lain kecuali dia seorang Rasul, seorang Nabi. Makanya benar di tahun ke-8 Hijriah dibukalah kota Makkah menjadi kota Islam. Maka mereka masuk di dalam Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia masuk di dalam Islam afwaja, berbondong-bondong, kabilah-kabilah, suku-suku semua masuk dalam Islam. Sudah terbukti nggak ada lagi alasan untuk menolak. Nggak bisa lagi untuk bisa menolak. Memang jelas ini seorang Nabi, masuklah di dalam Islam. Tapi di awal tadi tidak bisa, tidak mau. Kenapa? Repot, bagaimana bisa? Hanya diajak satu Tuhan, satu ilah, satu sesembahan, yang lain semua dihabiskan, dihilangkan semuanya, dibuang semuanya, dikubur semua. Tidak mungkin, kata mereka. Ya ini saudara-saudariku rahimakumullah, bedanya dengan kita yang mungkin banyak yang tidak paham secara mendalam. Makanya kita bahas di sini syarat la ilaha illallah.
Ada 7 jamaah rahimakumullah, 7 syarat yang tadi disebut. Kunci tidak akan bermanfaat kecuali punya gigi. Dan la ilaha illallah adalah kunci masuk surga. Apa giginya? Giginya ada 7. Yang pertama, al-ilmu. Yang pertama harus mengilmui tentang la ilaha illallah nafian wa isbatan, baik secara penolakan dari semua sesembahan, wa isbatan, dan penetapan. Setelah menolak semua ilah, semua sesembahan, kemudian isbat, kemudian menetapkan illallah, kecuali Allah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang benar illallah, kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah bukan sekedar ucapan yang diucapkan, bukan sekedar kalimat yang terucap, yang tidak ada maknanya, tidak ada tujuannya, tidak ada maksudnya. Bukan. Ini sangat mendasar, ini sangat mendalam, dan itu harus diilmui. Ya, sebagai seorang muslim atau seorang yang ingin masuk di dalam Islam, maka harus mengilmui bahwa la ilaha illallah itu mencakup nafian wa isbatan, penolakan dan penetapan. Yaitu penolakan dari semua sesembahan dan penetapan bahwa sesembahan illallah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-yaqin. Ya, syarat la ilaha illallah yang kedua adalah al-yaqin, yaitu harus benar-benar yakin. Kamalul ilmi biha, yaitu sempurna di dalam mengilmui tentang la ilaha illallah. Ketika benar-benar berilmu, maka al-munafi lisyak war-raib, sehingga dengan ilmu tersebut bisa menolak dari semua yang meragukan. Ya, mengilmui tentang Allah, tentang la ilaha illallah, benar-benar yakin di atas ilmu, sehingga bisa menolak semua bentuk keraguan-raguan. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, seorang tidak bisa di dalam hatinya menolak adanya Tuhan. Semua yang namanya manusia, yang namanya hamba tidak bisa menolak adanya Tuhan. Wujudnya Allah tidak ada yang bisa menolak, kecuali yang sombong, hanya sekedar ucapan. Orang-orang ateis, orang-orang komunis, apakah di hati mereka bisa menolak bahwa tidak ada Tuhan? Tidak ada yang menciptakan alam semesta ini. Matahari ada dengan sendirinya, langit ada dengan sendirinya, hujan turun dengan sendirinya. Apakah bisa seperti itu? Hati paling dalam tidak bisa. Ya. Ada keadaan di mana itu sudah sangat mentok. Sudah sangat mentok, kita mau minta bantuan manusia tidak bisa, mau minta bantuan siapapun, kecerdasan, kehebatan, harta, sudah tidak mungkin. Kemana kita akan bersandar? Itu sudah fitrah, pasti akan mengangkat tangan. Ya Allah, ya Allah. Ketika tsunami datang, apa yang diucapkan? Misuh-misuh? Nggak ada. Tsunami, astagfirullah. Ingatnya siapa langsung? Spontan, nggak ada tempat untuk berlindung kecuali Allah. Innalillah, astagfirullah, astagfirullah. Yang video saja, astagfirullah, astagfirullah ya. Karena nggak mungkin berucap yang lain. Buset gitu, nggak ada. Ya, nggak ada, karena apa? Sudah mentok. Ketika mentok seperti itu, ingatnya siapa? Hanya satu, Allah. Ya, seorang yang benar-benar sudah tidak ada tempat untuk bersandar, untuk bergantung, ya, untuk meminta, pasti hati akan kembali pada Allah. Itulah fitrah. Maka setiap hamba, sesuatu yang tidak bisa ditolak, bahwa setiap kita pasti beriman adanya Tuhan, adanya Allah. Itu suatu yang fitrah. Ya, dan itu ternyata Allah mengutus para nabi dengan seruan yang sama. Padahal para nabi ini sebagian ada fatrah. Apa fatrah? Terputusnya zaman, tidak ada nabi sama sekali. Waktu yang sangat lama, kemudian baru muncul nabi lagi, itu fatrah. Ketika muncul lagi, apa yang diserukan, apa yang didakwahkan, sama dengan para nabi sebelumnya. Terus dari mana? Memang sumbernya sama, wahyu dari Allah. Perantaranya sama, Jibril alaihissalam. Antara Nabi Isa alaihissalam sampai Rasulullah SAW itu 5 abad, 500 tahun. Jarak yang sangat lama. Tapi ketika menyerukan dakwahnya Rasulullah dengan dakwahnya Nabi Isa alaihissalam ternyata sama. Ani abudullah
Wastanibut taghut, sembahlah Allah, tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Sama itu seruannya. Ya, jadi orang-orang yang sombong, menyombongkan diri, Fir'aun, Haman, ya, Namrud, ya, Qarun. Orang-orang yang sombong seperti itu, apakah kemudian benar-benar itu di dalam hatinya mengatakan tidak ada Tuhan selain aku? Ya, malakum min ilahin ghairi. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain aku. Apakah itu benar dalam hatinya? Tidak ternyata. Ketika Fir'aun sudah mendapati Nabi Musa, ternyata dipukulkan tongkatnya menjadi 12 jalan. Karena Bani Israel memang 12 kabilah ya masing-masing. Satu suku itu dapat satu jalan. Berjalan dengan mudah menjadi jalan yang sangat halus. Di samping kanan kirinya bagaikan bukit-bukit, gunung-gunung. Wah, Fir'aun mengatakan, aku juga bisa lewat sini. Jalanlah semuanya. Tahu-tahu setelah Nabi Musa dan umatnya selesai dari lautan tersebut, Allah kembalikan menjadi lautan. Itulah yang tadi saya sebutkan. Ada keadaan benar-benar mentok. Ya. Kalau sudah tenggelam seperti itu, lautan yang sangat luas, lautan yang sangat dalam, ombak yang seperti itu, terus mau ngapain? Aku Tuhan kalian semuanya, gitu. Nggak bisa, nggak mungkin, sudah mentok. Maka ia mengatakan, amantu, ya, bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ya, amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aku beriman dengan Tuhan yang Bani Israel beriman kepadanya. Tapi nyawa ternyata sudah sampai di tenggorokan, sudah sampai di kerongkongan. Maka diterima tidak iman seperti itu? Iman tidak diterima, taubat tidak diterima. Dua keadaan. Yang pertama, nyawa sudah sampai di tenggorokan. Yang kedua, ketika matahari sudah terbit dari barat, itu tidak akan diterima. Selain dari itu, dari timur sampai barat, itulah pintu taubat. Sangat luas, dibuka untuk selamanya. Walhamdulillah. Ya, itu ada keadaan sudah mentok, ya. Dan alhamdulillah, kalau teman-teman kita yang mungkin sebagian mungkin merasakan, ya, ada keadaan yang sudah benar-benar mentok, mendesak, disitulah kesadaran, disitulah dapat hidayah. Alhamdulillah. Ya, saya berjumpa dengan seorang mantan sopir. Beliau sopir antar pulau ya, sampai di Sumatera, dari Jawa ya, sampai di Sumatera, di mana-mana. Bercerita, saya pernah Ustaz bawa bis, itu bisnya baru, belum pernah dipakai yang lain, masih baru, masih gris. Saya pakai dengan penumpang. Tahu-tahu di tengah jalan blong katanya. Ya, tahu-tahu di tengah jalan benar-benar nggak ada rem sama sekali. Ya Allah. Wah, benar-benar apa yang bisa untuk paling ringan, kemudian nabrak semuanya. Dalam keadaan saya kejepit, badan saya sudah nggak karuan, ya patah-patah nggak karuan, tapi saya masih hidup. Di situ saya keadaan benar-benar ada di titik nol yang tadi saya katakan mentok ya. Seperti itu, siapa yang bisa menolong ya Allah? Sampai saya mengatakan, ya Allah, kalau saya masih diberikan umur, ya Allah, saya akan taubat ya Allah. Ia mengatakan, semua dosa sudah pernah aku kerjakan Ustaz. Semua dosa tanpa kecuali, semua dosa aku kerjakan. Artinya sampai membunuh, sampai apa, semua sudah pernah aku kerjakan. Tapi ketika keadaan seperti itu, ya Allah, aku berjanji pada Allah, ya, kalau aku diberikan kesempatan hidup, aku akan bertaubat pada Allah. Aku akan menjadi orang yang baik. Ternyata benar, alhamdulillah. Allah berikan umur ya selama sekitar 6 bulan sampai 1 tahun itu masih tidur, nggak bisa kemana-mana. Yang bisa hanya istighfar. Diajari keluarga untuk bagaimana bisa sholat walaupun belum bisa berdiri dan seterusnya. Alhamdulillah, kemudian jadi orang baik. Akhirnya jadi orang baik ya. Ternyata ada keadaan sudah mentok ya. Mudah-mudahan kita tidak sampai mentok, sudah dapat hidayah ya. Kita dapat hidayah, sadar, alhamdulillah. Ya Allah, saya kembali padamu ya Allah. Ya, saya sungguh-sungguh istiqomah di atas agamamu ya Allah. Kuatkan hati kami ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, mudah-mudahan seperti itu cukup buat kita semuanya ya. Kalau mungkin sebagian ada, alhamdulillah. Tapi jangan kambuh lagi ya. Ya, karena ada ya model seperti itu, bilang sudah mentok, sudah taubat, ternyata setelah berapa bulan kambuh lagi. Waduh, ini kayaknya taubatnya sambel ini ya.
Tobat sambal ya. Pedas sekali, kemudian saya nggak mau banget sambal lagi, sakit perut. Ternyata kalau sudah sembuh, tulit lagi ya. Insya Allah kita tobat yang sesungguhnya, tobat yang istiqomah. Insya Allah kita di atas kebaikan, di atas Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, para salafus saleh. Allahumma amin. Jadi ini tadi berbicara tentang yakin dengan la ilaha illallah. Mungkin syaitan akan membisikkan macam-macam ya, tapi ketika pun ada keraguan-keraguan, kemudian kita belajar, kita terus belajar, kita menuntut ilmu, hilang keraguan tadi. Keraguan itu hilang dengan ilmu. Jadi ketika masih ada keraguan, syaitan masih membisikkan, itu jangan kemudian pasrah. Pasrah dengan bisikan syaitan. Jangan, karena ilmu itu cahaya, dan cahaya itu akan menghilangkan kegelapan. Itu artinya hati kita masih ada kegelapan, kemudian dibisikkan syaitan, mungkin masih ada keraguan, nggak apa-apa, sabar. Keraguan yang paling tinggi, kata Nabi SAW, syaitan akan datang pada seorang dari kalian, iblis akan datang pada seorang dari kalian, kemudian mengatakan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan matahari, siapa yang menciptakan laut, siapa yang menciptakan gunung, terakhir mengatakan, siapa yang menciptakan Allah. Ya, jika syaitan mengucapkan yang demikian, maka ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Setelah itu tinggalkan, kata Nabi. Artinya tinggalkan, ya memang akal kita tidak mampu. Kalau kita sudah belajar akidah, semua terjawab. Allah itu al-awwal, al-akhir. Allah yang maha pertama, yang tanpa permulaan. Allah yang maha akhir, yang tidak mati. Kana Allahu wa lam yakun syai'. Allah itu maha ada dan sebelumnya tidak ada sesuatu pun kecuali Allah. Baru kemudian Allah menciptakan pena, kemudian menulis takdir seluruh manusia, seluruh kehidupan sampai hari kiamat. Ya 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya, demikian kita beriman dengan iman yang sempurna, dengan iman yang kuat, sehingga keraguan seperti itu sudah hilang semuanya. Bagaimana mau ragu ya? Kalau kita mau ragu saja, ini lampu nyala, itu katanya karena ada listriknya. Kita mau ragu bisa nggak? Wah, bohong, artinya mosok ya, ada listriknya. Oh, nggak kelihatan, ya. Artinya kalau mau cari-cari, syaitan bisa punya jalan untuk membuat kita ragu, itu ada jalannya. Tapi yakin itu di atas keraguan. Artinya yakin itu lebih kuat, itu yang bisa mengikis, bisa menghilangkan semua keraguan. Ya, nyawa misalnya seperti ini. Nyawa itu di mana? Di kepala, di perut, di kaki. Ya, nggak bisa. Itu perkara gaib. Kita nggak mampu, akal kita terbatas. Tapi kita yakin nyawa itu ada. Ya, zaman dulu sebelum ada HP, telepon itu semua masih pakai kabel ya. Ya, pakai yang telepon gini diputer, pencet lagi ya. Itu masih pakai kabel ya, itu masuk nalar ya, masih ada kabelnya ya. Saya waktu masih kecil itu lagi keren-kerennya Roger itu yang pakai kabel ya di kampung-kampung itu. Itu masih nalar kalau itu ya, masih nalar. Makanya yang anak-anak bikin dengan apa itu, kaleng kemudian sambung pakai tali ya. Itu masih nalar. Tapi kalau kemudian dengan sinyal, orang bisa ngobrol, bisa ketawa, bisa lihat video, ngobrol langsung, padahal di luar negeri, ya Allah, nggak nalar kalau itu. Tapi kita percaya, kalau sekarang percaya. Demikianlah keimanan. Ketika Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah mengutus para rasul dengan dakwah yang sama. Allah menurunkan kitab-kitabnya dengan dakwah yang sama, seruan yang sama. Kemudian mengutus rasul yang terakhir Muhammad SAW dengan agama yang sempurna, yang syariatnya tidak ada yang salah sama sekali. Tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain sama sekali. 6.600 ayat, bahkan lebih dari itu, tidak ada satupun yang bertentangan. Hadis-hadis Nabi yang berjumlah puluhan ribu hadis. Tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Kemudian masih nggak percaya, wah, akalnya yang rusak berarti. Akal kita yang aneh-aneh, yang tadi kalau cari-cari ragu-ragu, ya setan akan nyarikan. Ya kita ini kalau mau tidak baik, ya setan sudah nyarikan jalannya, nggak usah mikir, ya, sudah dibisikkan setan, ya seperti itu. Sehingga syarat yang kedua mengucapkan la ilaha illallah itu harus yakin. Ya harus yakin, ya memang kita bisa sampai pada yakin, dan ternyata yakin itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada namanya ilmul yakin,
Kemudian ada ainul yakin, tingkatan paling atas hakul yakin. Yakin saja bertingkat. Ilmu yakin itu secara ilmu mengetahui. Ya, misalnya dikatakan ada lo buah, namanya buah ini itu enak sekali, misalnya durian misalnya yang belum tahu ya. Ada lo buah namanya durian, itu luarnya itu duri-duri yang sangat tajam. Ya, aromanya wah yang suka sedap sekali. Ya, tapi kalau kemudian dibuka, buahnya enak sekali. Itu namanya ilmu yakin. Kita sudah yakin ada, itu ada, tapi baru ilmu yang tahu. Secara keilmuan sudah tahu, tapi belum lihat langsung. Ternyata kemudian mendatangi, diajak, kemudian sampailah ya di pengepul durian. Ini durian. Ya. Benar berduri. Durinya macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar. Ya, itu namanya apa? Ainul yakin, mata yang sudah melihat sehingga benar-benar yakin dengan penglihatan mata tadi. Setelah dibuka kemudian nyoba, benar enak sekali. Coba yang lain, Masya Allah rasanya beda, sama-sama enak. Yang ini begini, ini namanya apa? Hakul yakin, benar-benar sampai pada puncaknya yakin, hakul yakin. Dan itulah keimanannya para sahabat. Para nabi, para rasul, demikian para sahabat, itu yakinnya mereka itu hakul yakin. Yakin yang bukan hanya sekedar mengetahui, bukan sekedar melihat, tapi sudah benar-benar hakul yakin seakan mereka ketika berbicara surga, itu seakan mereka sudah masuk dalam surga. Ya, itu hakul yakin. Sehingga para sahabat ketika dalam perang Uhud, ya, seorang sahabat, Anas ibnu Nadhr, ya, ia mengatakan, ya, aku mencium bau surga dari balik belakang gunung ini. Maka kurma yang sudah dipegang saja dilepaskan. Ya. Kemudian masuk dalam perang dan kemudian mati syahid. Itulah hakul yakin, ya, tingkat yakinnya itu bukan masih ada keraguan-raguan, masih belum mantap atau belum kuat, tidak, sudah di atas kuat, ya, seakan sudah benar-benar bersama dan merasakan, menikmati apa yang diimani, ya. Jadi ini yakin, ya. Sehingga seorang mengucapkan la ilaha illallah penuh dengan keyakinan, gak ada keraguan sama sekali. Kalau mungkin syaitan masih membisikkan, tinggalkan. Itu akan hilang sendiri dengan kita terus berilmu, kita akan semakin kuat. Ketika semakin kuat, seorang sahabat, ada dua sahabat yang menjaga kaum muslimin yang sedang dalam peperangan, ya. Kalau malam tentu zaman dulu perangnya berhenti, ya, kalau malam. Kenapa? Ya karena memang nggak bisa melihat, nggak ada listrik, belum ada zaman Rasulullah, ya. Ada dua orang yang ditugaskan berjaga, kemudian saling berpesan, sudah gantian kita jaga, antum tidur dulu, saya jaga. Ketika jaga dipakai untuk sholat malam sambil berjaga, ternyata melesat panah, dilanjutkan sholatnya. Masuk lagi, tertusuk lagi panah yang kedua, dilanjutkan sholatnya. Ketika sudah yakin ini saya antara hidup dan mati, aku khawatir aku tidak amanah dengan tugas ini, maka kemudian dibatalkan sholatnya, baru kemudian dibangunkan. Temannya yang tahu sudah bersimbah darah, padahal tadi sholatnya dilanjutkan. Bagaimana? Panah menusuk, sholatnya dilanjutkan. Mungkin tidak nalar kita? Nggak mungkin. Kecuali tadi hakul yakin, yakin yang sudah sangat. Ia bercerita, kenapa kamu baru kabarkan? Tidak dari awal kamu kabarkan? Sesungguhnya aku ingin menyelesaikan satu surat, kata beliau. Kalau bukan karena amanah, aku lanjutkan sholatku, apakah aku selesai dari sholatku, ataukah aku mati, katanya. Ketika sudah bangunkan selesai, kemudian sahabat ini meninggal. Subhanallah, itu iman yang seperti apa, yakin yang seperti apa, sampai bisa seperti itu. Ya, ternyata itulah imannya para sahabat, yakinnya para sahabat, itu keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, sehingga benar-benar sangat kuat keyakinan mereka. Ya, maka seharusnya seorang yang beriman ketika bersyahadat la ilaha illallah, seperti itu yakinnya, di dalam mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah illallah, kecuali hanya Allah saja. Ya, maka tidak ada keraguan sama sekali. Baik, ini Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah yang kita kaji. Baik, baru 2 poin, ya, tentang ilmu dan yakin, ya, dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bismillah. Allah taala a'lam bishawab. Monggo dipersilakan, mungkin ada pertanyaan.
Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya dua pertanyaan. Iya. Bismillah. Saya punya dua pertanyaan. Yang pertama itu sebenarnya pengen saya tanyakan ketika pembahasan tentang syurutul la ilaha illallah sudah selesai. Tapi ya barangkali nggak apa-apa kalau misalkan ditanyakan sekarang. Yaitu bagaimana dengan orang-orang yang di tempat saya itu belajar, yang mana merekanya itu menabrak semua dari syarat-syarat la ilaha illallah itu. Bagaimana saya menilai mereka secara zahirnya dan bagaimana saya mensikapi mereka. Untuk yang kedua, Seperti apa mungkin bisa dijelaskan menabrak semua syarat tadi? iya, karena saya kuliah di salah satu universitas yang dianya itu mengajarkan tentang semua agama itu sama. Iya. Oh iya. Nah, kemudian di situ saya kuliah sejak 2016, alhamdulillah udah wisuda. Alhamdulillah. Nah, tapi kemudian yang saya jumpai kebanyakannya itu adalah hal-hal yang demikian. Iya. Siap. Ya. Nah, saya bagaimana menilainya itu? Kalau secara zahirnya mereka nyatakan Iya. bahwasanya semua agama itu sama. Bahkan saya dikatakan dosen kamu gagal ngajari kamu. Iya. Nah, tapi kalau misalkan mengatakan seperti itu jelas yang namanya kesyirikan. Kalau secara zahirnya. Tapi bagaimana saya menilainya mereka itu dan bagaimana saya mensikapinya mereka itu? Ya, insyaallah jelas ya. Yang kedua itu mengapa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan masa fatrah? Iya. Padahal agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam itu sudah rusak masih jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun. Iya. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah sampai menulis kitab Al-Jawab liman baddala dinal Masih. Iya. Itu, Ustaz. Iya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah menarik sekali ya. Ini sekaligus catatan buat kita semuanya ya di kajian malam yang mulia ini, bahwa sabda Nabi SAW, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing ya. Ini ketika melihat perjalanan umat ini juga Rasulullah sudah menyifati la ya'ti 'alaikum zaman illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang satu zaman kecuali zaman yang setelahnya itu lebih buruk dari sebelumnya. Rasulullah SAW juga menyebutkan akan datang pada kalian satu zaman ya, di mana manusia menjauh dari kebaikan. Kemudian setelah itu akan ada zaman yang lebih baik. Wa fihi dakhan, tapi kebaikan yang datang setelah keburukan tersebut itu ada dakhan, ada asapnya. Ya. Maka demikian sunnatullah ya, dari zaman Nabi sampai ke kita 1400 tahun yang lalu, setiap satu abad, satu generasi datang setelahnya illa walladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali yang datang setelahnya itu lebih buruk dari sebelumnya. Ini keadaan secara umum kaum muslimin, bertambah waktu, semakin bertambah zaman, tentu kualitas secara umum itu terus berkurang dan terus berkurang. Tapi ada kabar gembira ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kabarkan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan ada dari umatku satu kelompok
ta'ifah, satu kelompok, zahirina 'alal haq, yang mereka tampak di hadapan manusia di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak merugikan mereka, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menentang mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya urusan Allah, perkara Allah, maksudnya adalah datangnya hari kiamat. Jadi kalau keadaan secara umum, kualitas umat ini akan terus berkurang. Nah, apalagi zaman kita. Apalagi zaman kita sudah 1400 tahun lebih, sehingga akan berkurang. Ya, tapi kalau keadaan yang khusus, setiap generasi akan terus ada orang-orang yang tegar di atas kebenaran, yang tampak di atas kebenaran, akan terus ada hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya urusan Allah, maksudnya datangnya hari kiamat. Jadi orang-orang yang istiqomah pasti ada dalam setiap zaman dan waktu. Pasti ada. Alhamdulillah, kita bersyukur. Dan Rasulullah sudah berwasiat, taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara, tidak akan tersesat untuk selamanya, selama berpegang pada keduanya, Al-Quran dan sunnahku. Selama berpegang pada Al-Quran, berpegang pada sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, alhamdulillah terjaga. Dan kita sudah pernah sampaikan bagaimana memahami Al-Quran dan hadis, yaitu dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Ya, sehingga yang aneh-aneh pada umat ini kita sudah tidak heran. Sampai yang mengatakan macam-macam sudah tidak heran. Ya, seperti pernah muncul zina, yang penting sama-sama suka, itu halal ya. Halal itu boleh, yang penting sama-sama suka. Jangan ada yang kepepet. Ya. Ya, kalau kita sudah paham seperti ini, ya wajar. Itu di Surakarta kalau salah ya. Oh, di sini juga sama. Oh ya, pokoknya kalau nama jangan disebut ya. Sangat sensi ya. Sangat sensi. Demikian yang mengatakan seperti tadi, agama itu sama. Ya, sama-sama baik, sama-sama tujuannya baik, sama-sama mengajak kepada yang baik, ya. Saya pernah kajian di Jakarta di keluarga besar begitu. Ya, dan orang-orang berpendidikan luar biasa ya, yang profesor, yang dokter, yang kuliahnya di luar negeri ya. Ada yang paling sepuhnya itu kemudian mengatakan, nggak boleh kita mengatakan agama kita yang paling benar, katanya. Agama itu semuanya sama. Tuhannya itu sebenarnya sama. Cuman beda di kita namanya Allah, yang sana namanya Allah, yang sana namanya Dewa Fulan. Sama, itu Tuhannya maksudnya satu, itu sama, semuanya benar, katanya. Waduh ya, saya yang ngajarkan sunnah, bukan lagi hanya ngajarkan Islam ya. Ngajarkan untuk kembali kepada sunnah. Ayo Al-Quran, hadis, dan pahami dengan sunnah. Pahami dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Malah ada yang masih nyeleneh seperti itu ya. Buat saya, ya memang saya sudah ya memahami, artinya penyimpangan itu sudah sangat banyak ya. Sehingga sampai dari para pembesar ya, orang-orang yang ditokohkan, bahkan mungkin dari yang lain, bahkan dari pihak resmi yang dari pemerintah juga nyeleneh-nyeleneh. Ya, kita tahu kita sudah sangat jauh dari Rasulullah, 1400 tahun. Padahal kita hidup baru berapa tahun? Ada yang mungkin 40 tahun, saya 40 ya. 44 ya, yang lain 60, 50 ya, belum lama. Itu 1400 tahun yang lalu Islam datang. Sehingga kalau banyak perubahan, wajar ya. Sampai ada yang bilang tadi, ya, wahdatu al-adyan ya, menyatukan agama, semua agama sama, Yahudi, Nasrani, Islam, semua sama, semuanya benar ya. Ini tentu ucapan kekufuran ya. Seorang yang mengucapkan ini padahal ia tahu dalil yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah hanya Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, barang siapa mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia merugi pada hari kiamat. Ini jelas, itu akidah kita, itu agama kita. Orang yang baru masuk Islam saja tahu. Orang yang paling awam saja tahu kalau Islam itu satu-satunya agama di sisi Allah, yang lain semuanya batil. Kemudian ada yang profesor, ada yang
lulusan mungkin dari Jerman, lulusan dari Australia, yang kemudian mengatakan, wah, lebih modern, lebih bisa diterima semuanya di sana sini disambut, katanya orang yang hebat, yang bisa bilang agama semuanya sama-sama baik katanya. Ya. Ini sangat berbahaya. Nah, buat kita yang belajar akidah seperti ini, alhamdulillah, kita punya benteng, kita punya yang membentengi, yang meluruskan. Ya, sehingga kalau ada yang macam-macam itu kalau mau dinalar, masuk tidak nalar? Masuk. Tadi yang saya sampaikan, syaitan itu nyarikan alasan, nyarikan sebab, nyarikan yang menguatkan. Syaitan nyarikan. Tapi kalau sudah dilawan dengan ilmu, kegelapan itu hilang sendiri. Kalau kita mau ngeyel ya. Dan saya sendiri juga alumni dari kampus ya, saya ambil S2 juga jurusan Usuluddin. Ya, saya bagian jurusan Al-Quran dan Hadis, kemudian di semester 2 khusus di hadis, dan itu juga jurusan filsafat ya. Jadi itu semuanya makanan saya waktu kuliah S2 ya. Dosen-dosen yang macam-macam itu sudah ya. Tapi alhamdulillah Allah jaga, artinya saya pesantren sunnah, kemudian belajar di Madinah S1 juga saya belajar di hadis, jadi kuliah hadis alhamdulillah. Tapi formalitas ya, coba saya masuk S2 ya, ternyata isinya ya Allah yang antum merasakan tadi ya. Mungkin dosanya sama juga dengan saya ya. Sebagian mungkin ya. Tapi seperti itulah. Ya, artinya saya berbicara ini masalah agama, ini masalah akidah. Yang kita itu sebagai amanah. Agama ini amanah. Ya, artinya kita harus sampaikan. Memang tidak benar ya tidak benar. Memang kebenaran ya harus kita sampaikan ya. Sehingga buat kita semuanya, jangan sampai ada keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita yang kemudian masuk, ya apalagi dari nol, dari S1-nya sudah masuk di jurusan tadi, Usuluddin, jurusan filsafat ya, itu tentu sangat berat. Kalau tidak punya pondasi yang kuat, ya sangat berat. Karena kalau mau dinalar, ya nalar. Ya, coba Syubhat mengatakan begini, kenapa jilbab itu wajib? Karena Al-Quran turunnya itu di Arab. Mereka yang manusia di sana, wanitanya sudah pakai jilbab, sudah menutup semuanya. Seandainya Al-Quran turun di Indonesia, maka jilbab tidak wajib. Wah, nalar tidak? Ya nalar sekali kalau mau. Kalau mau akal-akalan. Tapi alhamdulillah, fitrah ini menjaga. Artinya dengan ilmu ya seperti itu. Ya Allah, ini ngawur sekali, ini syubhat yang sembarangan gitu ya. Jadi kalau kita yang tahu ilmunya ya seperti itulah. Jadi kalau ada pembesar kok putrinya tidak pakai jilbab misalnya, padahal mungkin ditokohkan, padahal mungkin tokoh Islam di negeri kita misalnya seperti itu, ya sabar, memang penyimpangan dalam pemikiran itu sangat benar-benar sangat merusak. Kalau kita sudah bicara firqah di dalam Islam itu sangat banyak, ya, dan banyak yang sudah keluar dari Islam. 73 kelompok itu semua yang masih dalam Islam. Ya, itu pun kelompok yang besar, kelompok yang kecil tidak masuk dalam 73. Apalagi yang sudah keluar dari Islam itu sangat banyak. Ya, karena tadi aneh-aneh yang sudah tidak memegang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah tidak memegang rukun Islam, tidak memegang rukun iman, ya sudah hancur ya. Ambiar ya itu. Jadi kalau ketemu yang seperti itu, kita bisa menyampaikan semampu kita. Kalau memang tidak, ya memang itu syubhat, kerancuan dalam berilmu itu sangat kokoh, sangat kuat ya. Tidak semua bisa lepas dari kerancuan. Ya, sampai seorang dosen mengatakan, saya gini-gini masih sholat katanya. Maksudnya saya mengucapkan kekufuran seperti ini, tapi saya masih sholat. Kata itu dosen saya sendiri yang di kelas ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Waduh, serem ya. Tapi alhamdulillah masih Allah jaga ya, artinya pikiran masih bisa lurus ya, nggak rusak ya, masih bisa terjaga. Alhamdulillah dengan izin Allah, alhamdulillah dengan penjagaan Allah. Ia mengatakan kalau dosen saya, teman saya yang di sana itu sudah tidak sholat sama sekali katanya. Sampai bangga seperti itu. Ya. Katanya sholat ini kan hanya mengingat Allah. Kalau mengingat ya cukuplah dengan hati. Nanti terus setan akan mencarikan sebab. Ya nggak usah disebutkan, nanti malah bingung ya kok benar juga, nanti malah kena syubhatnya. Jangan ya, itu ya kerancuan dalam berakidah ya, dalam beragama. Tapi yang kedua tadi tentang apa tadi? Fatrah ya. Tentu semua yang Allah takdirkan penuh dengan hikmah. Mungkin kita, apakah kita tahu maupun tidak tahu, kita beriman
sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami mentaati, dan semua penuh dengan hikmah. Tidak ada perbuatan Allah, keputusan Allah, takdir Allah yang sia-sia. Semua penuh dengan maslahat, penuh dengan kebaikan. Ya, ini. Dan fatrah tadi yang saya sebutkan tentang agama ya, Islam itu agamanya para nabi dan para rasul semuanya, dari Adam sampai Muhammad itu agamanya Islam. Islam dengan makna secara umum, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ini semuanya sepakat, para nabi, para rasul itu berserah diri kepada Allah dengan cara mengesahkan Allah dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Itu namanya Islam secara umum, dan itu agamanya para nabi dan para rasul. Adapun Islam secara khusus itu Islamnya Muhammad SAW, Islamnya kita semuanya, yaitu Islam di atas Al-Quran dan Sunnah. Itulah Islam secara khusus dengan syariat yang menyempurnakan semua syariat yang ada, menyempurnakan agama yang sudah ada, menyempurnakan kitab yang sudah ada. Demikianlah Islam yang terakhir yang tidak diterima kecuali Islam yang ini, Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Tapi kalau agama dikatakan secara umum, maka semua nabi dan rasul itu Islam, walaupun namanya nanti Yahudi, Nasrani. Yang diajarkan Nabi Musa semuanya benar, yang diajarkan Nabi Isa semuanya benar, Taurat itu benar, Injil itu benar di masanya sebelum diubah-ubah. Setelah Nabi Musa meninggal, setelah Nabi Isa diangkat ke langit, baru kemudian datanglah tokoh-tokohnya yang kemudian dengan hawa nafsunya mengubah agamanya, mengubah kitabnya, sehingga kitabnya Taurat dan Injil sudah tidak ada yang murni, sudah sangat rusak sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, sehingga datanglah kemudian fatrah tersebut, kemudian datanglah terakhir Islam. Ya, jadi fatrah tentu Allah Maha tahu tentang hikmahnya, tapi itu untuk membuktikan salah satunya ya, bahwa al-anbiya ikhwatun li'allat. Para nabi itu mereka saling bersaudara. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibu-ibu mereka itu berbeda, tapi bapak mereka satu. Ibu-ibu maksudnya adalah syariatnya, tata cara beribadahnya, tata cara fikihnya itu berbeda-beda, tapi bapaknya satu, agamanya satu. Maksudnya adalah tauhid kepada Allah. Sama-sama tauhid, akidahnya sama, keimanannya sama, tapi kalau bicara syariat itu yang berbeda. Bicara tata cara itu yang berbeda. Jadi Nabi dan Rasul sama semuanya dalam masalah akidah, masalah tauhid, masalah iman. Iman pada hari akhir, iman kepada ya para malaikat dan seterusnya, itu dalam semua agama sama. Agama yang dari langit ya, bukan agama yang diadakan. Kalau agama yang diadakan itu bukan agama, itu kemusyrikan ya. Iya. Baik, demikian Bapak Ibu rahimakumullah ya, ternyata 2 pertanyaan ya cukup mewakili itu semuanya karena sudah ya 9:17 ya. Mungkin cukup ya, insyaallah di pertemuan berikutnya kita bisa lanjut kembali insyaallah. Dan alhamdulillah yang kita bahas ini semuanya sangat mendasar ya. Jadi buat kita, kalau dasar kita kuat, ya insya Allah kita bangun di atasnya, akidah kita insya Allah sangat kokoh ya. Sehingga kisah-kisah di masa lalu ke orang-orang sangat kokoh dengan imannya ya, karena memang tahu persis bagaimana akidah yang benar, bagaimana iman yang benar, sehingga sangat kuat dengan akidahnya. Mudah-mudahan kita semuanya demikian ya. Dan kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf, ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.